Baik, selamat pagi menjelang siang teman-teman dan Pak Kris. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Elsa Adriani, dengan NIM 19-2020-001, dan rekan saya, Bektina Yuni Hardani, dengan NIM 19-2020-004, akan membawakan materi presentasi kami mengenai manajemen pengawasan sekolah dengan dosen pengampu, Bapak Dr. Wahyu Hari Kristianto, SPD, MPD. Oke, materi yang pertama kita akan membahas mengenai hakikat pengawasan. Pengawasan itu dapat diartikan sebagai proses kegiatan monitoring untuk meyakinkan bahwa semua kegiatan organisasi terlaksana seperti yang direncanakan, dan sekaligus juga merupakan kegiatan untuk mengoreksi dan memperbaiki bila ditemukan adanya penyimpangan yang akan mengganggu pencapaian tujuan. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa pengawasan sekolah itu penting karena merupakan mata rantai terakhir dan kunci dari proses manajemen. Kunci penting dari proses manajemen sekolah, yaitu nilai fungsi pengawasan sekolah terletak utamanya pada hubungan terhadap perencanaan dan kegiatan-kegiatan yang didelegasikan. Selanjutnya adalah dimensi hakikat pengawasan. Dari penjelasan sebelumnya, bahwa sebenarnya hakikat pengawasan itu memiliki 4 dimensi, yaitu yang pertama ada dimensi support. Dimensi ini menunjuk pada hakikat kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh supervisor harus mampu mendukung pihak sekolah untuk mengevaluasi diri kondisi existing-nya. Kemudian yang kedua ada dimensi trust. Dimensi ini menunjuk pada hakikat kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh supervisor itu harus mampu membina kepercayaan stakeholder pendidikan. Hal ini dilakukan supervisor dengan menggambarkan profil dinamika sekolah masa depan yang lebih baik dan menjanjikan. Kemudian yang ketiga ada dimensi challenge. Dimensi ini menunjuk pada hakikat kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh supervisor itu harus mampu memberikan tantangan pengembangan sekolah kepada stakeholder pendidikan di sekolah. Hal ini harus dilakukan secara realistik agar dapat dan mampu dicapai oleh sekolah tersebut. Kemudian yang terakhir ada dimensi networking and collaboration. Dimensi ini menunjuk pada hakikat kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh supervisor itu harus mampu mengembangkan jejaring dan berkolaborasi antar stakeholder pendidikan. Jadi hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi pendidikan di sekolah. Selanjutnya. Kemudian masih tentang dimensi hakikat pengawasan. Fokus dari keempat dimensi hakikat pengawasan itu sendiri dirumuskan dalam 3 aktivitas utama pengawasan, yaitu yang pertama ada negosiasi. Negosiasi dilakukan oleh supervisor terhadap stakeholder pendidikan dengan fokus pada substansi apa yang dapat dan perlu dikembangkan serta bagaimana caranya. Kemudian yang kedua ada kolaborasi. Kolaborasi merupakan inti kegiatan supervisi yang harus selalu diadakan. Kegiatan bersama dengan pihak stakeholder pendidikan di sekolah binaannya. Kemudian yang terakhir ada networking. Jadi networking merupakan inti hakikat kegiatan supervisi yang prospektif untuk dikembangkan terutama pada era globalisasi dan cybernet teknologi seperti sekarang ini. Next. Baik, untuk selanjutnya adalah langkah penyusunan program kerja. Yang pertama, menetapkan standar atau kriteria pengukuran performansi sekolah berdasarkan evaluasi diri dari sekolah. Kedua, membandingkan hasil tampilan performasi dengan ukuran dan kriteria atau benchmark yang telah direncanakan guna menyusun program pengembangan sekolah. Ketiga, melakukan tindakan pengawasan yang berupa pembinaan atau pendampingan untuk memperbaiki implementasi program pengembangan sekolah. Keempat,
Dalam melaksanakan kepengawasan, ada sejumlah prinsip yang dapat dilaksanakan pengawas agar kegiatan pengawasan berjalan efektif. Kemudian ada prinsip-prinsip pengawasan. Jadi prinsip-prinsip pengawasan tersebut antara lain adalah satu, trust atau kegiatan pengawasan dilaksanakan dalam pola hubungan kepercayaan antara pihak sekolah dengan pihak pengawas sekolah sehingga hasil pengawasannya dapat dipercaya. Kemudian yang kedua, realistik. Kegiatan pengawasan dan pembinaannya dilaksanakan berdasarkan data existing sekolah. Kemudian yang ketiga ada utility. Proses dan hasil pengawasan harus bermuara pada manfaat bagi sekolah untuk mengembangkan mutu dan kinerja sekolah binaannya. Keempat, supporting, networking, dan collaborating. Seluruh aktivitas pengawasan pada hakikatnya merupakan dukungan terhadap upaya sekolah menggalang jejaring kerja sama secara kolaboratif dengan seluruh stakeholder. Yang terakhir ada testable. Hasil pengawasan harus mampu menggambarkan kondisi kebenaran objektif dan siap diuji ulang atau dikonfirmasi pihak manapun. Selanjutnya adalah mengenai kode etik pengawas. Yang pertama, senantiasa berlandaskan iman dan takwa, serta mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, senantiasa merasa bangga dalam mengemban tugas sebagai pengawas. Ketiga, memiliki pengabdian yang tinggi dalam menekuni tugas pokok dan fungsinya sebagai pengawas. Keempat, bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai pengawas. Kelima, menjaga citra dan nama baik profesi pengawas. Keenam, menjunjung tinggi disiplin dan etos kerja dalam melaksanakan tugas profesional pengawas. Ketujuh, mampu menampilkan keberadaan dirinya sebagai supervisor, profesional, dan tokoh yang diteladani. Kedelapan, sigap dan terampil dalam menanggapi dan membantu pemecahan masalah-masalah yang dihadapi stakeholder sekolah binaannya. Kesembilan, memiliki rasa kesetiakawanan sosial yang tinggi, baik terhadap stakeholder sekolah maupun terhadap koleganya. Slide berikut ini bahasan mengenai tugas pokok pengawas sekolah. Jadi tugas pokok pengawas sekolah atau satuan pendidikan adalah melakukan penilaian dan pembinaan dengan melaksanakan fungsi supervisi, baik supervisi akademik maupun supervisi manajerial. Kemudian mengacu pada SK Menpan nomor 118 tahun 1996 tentang jabatan fungsional pengawas dan angka kreditnya dapat dikemukakan tentang tugas pokok dan tanggung jawab pengawas sekolah yang meliputi pertama, ada melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai dengan penugasannya pada TK, SD, SLB, SLTP, dan SLTA. Kemudian yang kedua, meningkatkan kualitas proses belajar mengajar atau bimbingan dan hasil prestasi belajar atau bimbingan siswa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Jadi pada tugas pokok yang pertama itu merujuk pada supervisi atau pengawasan manajerial, kemudian yang tugas pokok kedua itu merujuk pada supervisi atau pengawasan akademik. Next. Selanjutnya ini adalah beberapa tugas pokok pengawas. Yang pertama ada tugas pokok inspecting atau mensupervisi. Tugas pokok ini meliputi tugas mensupervisi kinerja kepala sekolah, kinerja guru, kinerja staf sekolah, pelaksanaan kurikulum atau mata pelajaran, pelaksanaan pembelajaran, ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya, manajemen sekolah, dan aspek lainnya seperti keputusan moral, pendidikan moral, dan kerjasama dengan masyarakat. Kemudian yang kedua ada tugas pokok advising atau memberi nasihat, meliputi advice mengenai sekolah sebagai sistem, memberi advice kepada guru tentang pembelajaran yang efektif, memberi advice kepada kepala sekolah dalam mengelola pendidikan,
memberi advice kepada tim kerja dan staf sekolah dalam meningkatkan kinerja sekolah, memberi advice kepada orang tua siswa dan komite sekolah terutama dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Kemudian yang ketiga ada tugas pokok monitoring atau pemantauan, meliputi tugas memantau atau menjamin standar mutu pendidikan, memantau penerimaan siswa baru, memantau proses dan hasil belajar siswa, kemudian memantau pelaksanaan ujian, memantau rapat guru dan staf sekolah. Kemudian yang keempat ada tugas pokok reporting, meliputi tugas melaporkan perkembangan dan hasil pengawasan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota, Provinsi, dan atau nasional. Kemudian yang kelima ada tugas pokok coordinating, meliputi tugas mengkoordinir sumber-sumber daya sekolah, baik sumber daya manusia, material, finansial, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada tugas pokok performing leadership atau memimpin. Tugas pokok ini meliputi tugas untuk memimpin pengembangan kualitas SDM di sekolah binaannya, memimpin pengembangan inovasi sekolah, partisipasi dalam memimpin kegiatan manajerial pendidikan di Diknas yang bersangkutan, partisipasi pada perencanaan pendidikan di kabupaten atau kota. Next. Materi selanjutnya adalah mengenai fungsi pengawas sekolah. Ada dua, yang pertama adalah supervisi akademik dan supervisi manajerial. Nah, apa sih itu supervisi akademik? Supervisi akademik adalah fungsi supervisi yang berkenaan dengan aspek pembinaan dan pengembangan kemampuan profesional guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran dan bimbingan sekolah. Ada beberapa sasaran supervisi akademik, antara lainnya membantu guru dalam satu, merencanakan kegiatan pembelajaran dan atau bimbingan, kedua, melaksanakan kegiatan pembelajaran atau bimbingan, ketiga, menilai proses dan hasil pembelajaran atau bimbingan, keempat, memanfaatkan hasil penilaian untuk peningkatan layanan pembelajaran atau bimbingan, kelima, memberikan umpan balik secara tepat dan teratur, dan terus-menerus pada peserta didik. Keenam, melayani peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Ketujuh, memberikan bimbingan belajar pada peserta didik. Kedelapan, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Kesembilan, mengembangkan dan memanfaatkan alat bantu dan media pembelajaran dan atau bimbingan. 10, memanfaatkan sumber-sumber belajar. 11, mengembangkan interaksi pembelajaran atau bimbingan, atau metode, strategi, teknik, model, pendekatan, dan lain-lain yang tepat dan berdaya guna. Ke-12, melakukan penelitian praktis bagi perbaikan pembelajaran atau bimbingan. 13, mengembangkan inovasi pembelajaran atau bimbingan. Nah, dalam melaksanakan fungsi supervisi akademik, pengawas hendaknya juga berperan sebagai pertama, mitra guru dalam meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran dan bimbingan di sekolah binaannya. Kedua, inovator dan pelopor dalam mengembangkan inovasi pembelajaran dan bimbingan di sekolah binaannya. Ketiga, konsultan pendidikan di sekolah binaannya. Keempat, konselor bagi kepala sekolah, guru, dan seluruh staf sekolah. Kelima, motivator untuk meningkatkan kinerja semua staf sekolah. Yang kedua adalah supervisi manajerial. Nah, supervisi manajerial itu adalah fungsi supervisi yang berkenaan dengan aspek pengelolaan sekolah yang terkait langsung dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas sekolah yang juga mencakup pertama adalah perencanaan, kedua koordinasi, ketiga pelaksanaan, keempat penilaian, dan yang kelima adalah pengembangan kompetensi sumber daya manusia kependidikan dan sumber daya lainnya. Adapun sasaran supervisi dari manajerial adalah membantu kepala sekolah dan staf sekolah lainnya dalam mengelola administrasi pendidikan seperti administrasi kurikulum, administrasi keuangan, administrasi sarana prasarana atau perlengkapan,
dilakukan, administrasi personal atau ketenagaan, administrasi kesiswaan, administrasi hubungan sekolah dan masyarakat, administrasi budaya dan lingkungan sekolah, serta aspek-aspek administrasi lainnya dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Dalam melaksanakan fungsi supervisi manajerial, pengawas juga hendaknya berperan sebagai kolaborator dan negosiator dalam proses perencanaan, koordinasi, pengembangan manajemen sekolah. Kedua, asesor dalam mengidentifikasi kelemahan dan menganalisis potensi sekolah binaannya. Ketiga, pusat informasi pengembangan mutu pendidikan di sekolah binaannya. Keempat, evaluator atau judgement terhadap pemaknaan hasil pengawasan. Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pengawas sekolah atau satuan pendidikan, setiap pengawas memiliki kewenangan dan hak-hak yang melekat pada jabatannya. Kemudian inilah beberapa kewenangan yang ada pada pengawas adalah kewenangan untuk yang pertama, bersama pihak sekolah yang dibinanya, menentukan program peningkatan mutu pendidikan di sekolah binaannya. Kedua, menyusun program kerja atau agenda kerja kepengawasan pada sekolah binaannya dan membicarakannya dengan kepala sekolah yang bersangkutan. Ketiga, menentukan metode kerja untuk mencapai hasil optimal berdasarkan program kerja yang telah disusun. Keempat, menetapkan kinerja sekolah, kepala sekolah, dan guru serta tenaga kependidikan guna meningkatkan kualitas diri dan layanan pengawas. Kemudian ada hak yang seharusnya diperoleh pengawas sekolah yang profesional adalah pertama, menerima gaji sebagai pegawai negeri sipil sesuai dengan pangkat dan golongannya. Kedua, memperoleh tunjangan fungsional sesuai dengan jabatan pengawas yang dimilikinya. Ketiga, memperoleh biaya operasional untuk melaksanakan tugas-tugas kepengawasan seperti transportasi, akomodasi, dan biaya untuk kegiatan kepengawasan. Keempat, memperoleh tunjangan profesi pengawas setelah memiliki sertifikat pengawas. Kelima, menerima subsidi dan insentif untuk menunjang pelaksanaan tugas dan pengembangan profesi pengawas. Yang terakhir, memperoleh tunjangan khusus bagi pengawas yang bertugas di daerah terpencil, rawan kerusuhan dan/atau daerah bencana alam. Materi yang selanjutnya adalah mengenai PICA atau Problem Identification Corrective Action. Nah, apa sih itu PICA? PICA adalah alat kontrol bagi setiap organisasi dalam mengamati proses PDCA yang dijalankan sesuai dengan rencana atau masih banyak kendala yang dihadapi. Nah, biasanya PICA itu berupa selembar kertas yang juga berisi identifikasi masalah atau problem identification, tindakan penanggulangan atau corrective action, due date atau jadwal pelaksanaan perbaikan, dan person in charge atau penanggung jawab. Nah, PICA itu sebagaimana yang diuraikan sebelumnya adalah kepanjangan dari Problem Identification Corrective Action dan juga dapat diartikan Problem Identification atau identifikasi masalah itu adalah cara untuk melihat atau menganalisis suatu masalah yang menyebabkan rencana tidak dapat berjalan dengan baik. Sedangkan corrective action atau tindakan korektif itu sendiri adalah serangkaian langkah spesifik yang digunakan dalam manajemen kausalitas untuk menghilangkan perbedaan proses dan mencegah pengulangan akar penyebab, atau secara singkatnya, corrective action atau tindakan korektif itu adalah cara untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh suatu organisasi atau sebuah perusahaan. Untuk kegunaan sendiri, kegunaan corrective action atau tindakan korektif itu adalah untuk memperbaiki masalah yang diidentifikasi selama audit atau saat memantau, dan tindakan korektif
bekerja juga untuk menyelesaikan akar penyebab masalah. Nah, apa sih itu rencana tindakan korektif? Rencana tindakan korektif adalah dokumen terperinci yang mencatat dengan tepat apa yang harus dilakukan dan apa yang sebenarnya dilakukan untuk memperbaiki ketidaksesuaian apapun. Nah, bagaimana cara membuat pica dengan baik? Ada beberapa langkah atau cara membuat pica dengan baik. Yang pertama adalah tujuan atau objektif, di mana ketika kita membuat pica tentunya ada tujuan atau sasaran utama yang akan dicapai. Yang kedua adalah target awal, di mana target awal ini adalah hasil yang harus dicapai dan menjadi acuan penilaian kerja selanjutnya. Yang ketiga adalah pencapaian sebelumnya, di mana pencapaian sebelumnya ini adalah juga kinerja yang telah dilaksanakan oleh suatu organisasi, misalnya di pembahasan kita adalah sebuah institusi sekolah, kinerja bulan-bulan sebelumnya, sebelum target awal telah dilaksanakan. Yang keempat adalah identifikasi masalah atau problem identification, di mana seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa problem identification atau identifikasi masalah ini adalah cara untuk melihat atau menganalisis masalah yang menyebabkan rencana atau tujuan itu tidak dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya adalah tindakan perbaikan atau corrective action, yaitu adalah cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang selanjutnya adalah target baru setelah perbaikan. Nah, ketika target awal itu tidak terlaksanakan dengan baik, maka akan diidentifikasi masalah dan dicari solusinya. Maka akan membuat target baru sesuai dengan perbaikan yang telah ada sebelumnya. Nah, yang selanjutnya juga ada batas waktu atau deadline, di mana setelah kita menentukan target baru setelah perbaikan, akan ada batas waktu. Batas waktu apa? Waktu yang menjadi batas akhir dalam pencapaian suatu tujuan. Yang terakhir adalah penanggung jawab atau PIK. Penanggung jawab ini adalah seseorang atau sumber daya manusianya sebagai pelaksanakan yang memegang keseluruhan tanggung jawab dari suatu manajemen kepengawasan ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Dan untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Teman-teman bisa memberikan pertanyaan mengenai materi yang telah kami sampaikan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.